orang melihat di dunia ini, ya, semua yang ada di dalam dunia menjadi kepuasan bagi dirinya. Segala sesuatu yang dianggap manusia kepuasan bagi dirinya, Alkitab katakan itu adalah ampas makanan babi. Dan manusia tanpa sadar mengejar hal-hal seperti itu. Baik itu harta, jabatan, uang, ketenaran, dan lain sebagainya. Dikejar sama manusia. Dan manusia akhirnya nggak pernah dapat kepuasan. Roh Kudus yang baik, Engkau nyatakan dirimu dalam setiap kami. Pada hari ini kembali Tuhan, Roh Kudus yang berbicara kepada kami, teduhkan semua hati. Bungkam suara-suara iblis Tuhan, karena kami mau pikiran dan hati kami hanya dikuasai sama firman Tuhan. Tuhan, sebelum kami dengar firman Tuhan, kami juga membawa teman rekan kami, sahabat kami, Pak Pendeta Risa Solihin, yang hari ini terbaring di ICU Tuhan. Tuhan, Engkau lihat pergumulan dia, Engkau tahu secara detail apa yang harus dilakukan. Itu sebabnya hari ini Tuhan, kami bersepakat, kami berdoa dari posisi yang sudah menang karena kami percaya Yesus sudah katakan selesai di kayu salib. Dan itu sebabnya Tuhan, kami deklarasi bahwa kesembuhan sudah terjadi Tuhan. Kami percaya dari atas kepala sampai ujung kaki, organ-organnya diganti yang baru, bahkan diperbaharui, dipulihkan total sama Tuhan. Dan kami percaya dia akan bangkit dari tempat tidurnya. Dia akan kembali bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan, memberikan kesaksian hidup, mempermuliakan nama Tuhan. Berikan dia usia yang panjang Tuhan, berikan dia kesempatan yang kedua dalam hidupnya. Dan bahkan Tuhan, hari ini Engkau memberikan damai sejahtera buat Elsa, buat Bella, buat Kezia, buat Stephen dan kedua cucunya. Tuhan, kami serahkan keluarga ini dalam tangan Tuhan. Dan ketika kami berdoa, kami percaya Tuhan, doa orang benar besar kuasanya. Kami serahkan sahabat kami ini dalam tangan Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman kebenaran. Kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Oke, Mazmur 23. Mazmur 23 ini sebuah mazmur yang sangat indah. Hanya ada 6 ayatnya. Dan mazmur ini mengandung atau syarat sekali dengan messianic message atau pesan-pesan messianik yang dipertajam sama Yesus. Dan bahkan yang dikatakan sama Daud, dia bicara dari pengalaman hidupnya dan seterusnya. Dan bahkan ketika dia tulis ini, dia tulis dari sebuah pewahyuan yang sangat luar biasa, sampai-sampai narasinya tuh sangat tepat sekali, dan dia bawa satu persatu ke dalam sebuah pemahaman yang luar biasa sebenarnya. Ya. Mazmur 23 ayat yang pertama mengatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu dipertajam sama Yesus, kemudian dipertajam sama Paulus, dikembangkan menjadi sebuah pengertian yang sangat luar biasa. Dia mulai mengatakan di Mazmur Daud ini bahwa kalau Tuhan adalah gembalanya, berarti kita adalah dombanya. Mohon maaf, ini menurut survei domba adalah binatang yang terbodoh di dunia. Bahkan domba ini adalah binatang yang salah satu binatang yang sangat lemah di dalam dunia. Domba ini butuh pimpinan daripada seorang gembala, dan seringkali kalau dia sampai terlena ya, dia bisa keluar dari barisan dan bahkan bisa tersesat. Dan domba ini adalah binatang yang sangat mudah untuk kaget dan bisa mati karena kagetnya. Jadi jangan diajak main tak umpet kalau domba ya. Main tak umpet nanti ketemu, kagetin mati. Gak bisa dibalikin, dia harus dibalikin lagi badannya. Dia harus perlu bantuan. Masuk ke air juga bulunya bisa basah semua, bisa hanyut. Tahun 2005 ada 1.500 domba di padang di sebuah area di Turki. Jam makan siang, gembalanya lagi makan siang, tiba-tiba satu terjun ke jurang. Yang terjadi adalah 400 teman-temannya ikutan terjun ke jurang, mati semua. Itu domba. Jadi domba itu sangat lemah. Itu sebabnya Daud bilang, Tuhan adalah gembala. Dan itu jauh sebelum Yesus mengatakan itu tentang dirinya. Dan itu Daud sudah dapat sebuah pewahyuan yang sangat luar biasa. Ini semua dipertajam sama Yesus. Ketika mulai perlahan-lahan diajarin sama dia, metafor-metafor tentang dia mengajarkan kita ini dari tumbuhan misalnya. Dia bilang begini, ingat ya, aku nih pokok anggur. Kamu tuh rantingnya. Ranting itu melekat kepada pokok anggur. Jadi apapun yang pokok anggurnya punya, rantingnya punya. Karena mengalir. Semua yang namanya kesembuhan, pemulihan mengalir dari pokoknya. Selama kamu melekat di pokoknya, kamu akan luar biasa. Ya, bahkan dia mulai katakan atau Mazmur Daud juga mulai katakan bahwa kehidupan rohani kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan layu. Daunnya tidak akan layu itu sesuatu pemahaman yang luar biasa karena daun itu adalah mahkota daripada pohon. Kalau kita masuk ke dalam sebuah negara yang 4 musim, itu pasti ada namanya musim gugur.
Kenapa ada musim gugur? Karena nutrisi daripada pohon itu tidak disalurkan kepada ranting-ranting karena dia preserve untuk masuk ke dalam musim dingin. Itu sebabnya ada musim gugur, di mana nutrisinya tidak disalurkan, akhirnya daun-daun di ranting-ranting itu mulai berguguran, mengotori kota. Bahkan di kota-kota tertentu seperti itu, mereka mengeluarkan uang sangat banyak untuk bersihin daunnya setiap hari. Dan daun-daun itu ketika bercampur dengan air sangat licin. Saya berkali-kali jatuh dulu waktu masih kuliah. Karena licin, dan itu harus dibersihin. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat merugikan bagi banyak kota kalau melewati 4 musim. Ya, jadi kalau kita lihat pohon gak ada daunnya itu jelek ya. Sama seperti, karena itu mahkota daripada pohon. Sama lah seperti manusia tuh mahkotanya rambutnya. Jadi kalau nggak ada rambutnya ya gitu deh, gitu ya. Ya gitu deh. Ada ayat, saya jadi ingat ya, coba baca ayat ini. Coba lihat ya, Lukas pasalnya yang ke berapa ya? Lukas pasalnya yang, coba lihat. Ini ayat ini waktu saya baca ya, saya bilang gini sama Tuhan. Tuhan, ini satu-satunya ayat yang saya tidak berlaku buat saya gitu. Ya. Coba buka sama-sama saya di Lukas pasalnya yang ke 21, ayatnya yang ke 18. Saya nggak mau baca, Bapak Ibu aja yang baca. Soalnya kalau saya baca, saya jadi sedih, jadi udahlah. Tuh kan, saya waktu baca itu bilang, Tuhan, ini tapi nggak kejadian sama saya. Kenapa di tahun 2000 rontok semua sampai hari ini? Nah, kemudian setelah dia mengajarkan tentang sebuah pohon, ada sebuah kalimat yang diajarkan kepada orang Farisi tentang prinsip sumber yang luar biasa. Dan dia mulai katakan ini di Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-12. Ini adalah kisah tentang 2 anak yang terhilang. Bukan 1 anak yang terhilang loh. The prodigal son itu sebenarnya the prodigal sons. Dua-duanya hilang. Yang di rumah juga hilang. Kalau Bapak Ibu mau belajar lebih lengkap lagi, ada di YouTube channel saya. Itu ada eksposisi tentang anak yang terhilang. Ada 6 episode kalau nggak salah di situ. Itu detail. Nah, salah satunya yang perlu kita perhatikan adalah ketika dia ngajarin orang Farisi tentang ini. Dia katakan begini, Lukas 15 ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya. Ini bungsu ngomong begini sebelum dia pergi ya. Berikan kepadaku harta milik kita. Itu akses. Berikan harta milik kita. Jadi si bungsu ini tahu bahwa punya bapaknya punya saya. Bapaknya punya berarti itu punya saya. Sama seperti melekat kepada pokok anggur. Dari punya pokok anggurnya tuh berarti mengalir kepada rantingnya. Itu melekat kepada sumbernya. Jadi dia mulai kasih tahu metafor tentang perumpamaan anak terhilang dan juga tentang tumbuh-tumbuhan itu. Tentang the vines. Yesus lagi ajarin ini. Nah si bungsu bilang begini, berikan harta milik kita. Yang merupakan akses. Dengan kata lain dia katakan begini, saya nggak mau lagi melekat sama Bapak. Berikan harta milik kita, terus dia sambung dengan kalimat yang sangat mengerikan. Yang menjadi hakku. Saya mau melepaskan diri saya dari sumbernya, saya mau pergi sendiri, sekarang saya mau jadi pemilik atas hidup ini. Udah bubar udah. Bubar udah semuanya. Jadi dia pergi ke negeri yang jauh. Bahkan ampas yang menjadi makanan babi kelihatan menarik untuk dimakan. Itu adalah gambaran bahwa orang melihat di dunia ini, ya, semua yang ada di dalam dunia menjadi kepuasan bagi dirinya. Segala sesuatu yang dianggap manusia kepuasan bagi dirinya, Alkitab katakan itu adalah ampas makanan babi. Dan manusia tanpa sadar mengejar hal-hal seperti itu. Baik itu harta, jabatan, uang, ketenaran, dan lain sebagainya. Dikejar sama manusia. Dan manusia akhirnya nggak pernah dapat kepuasan. Saya pernah bertemu orang yang istrinya 8. Sampai satu hari dia bilang begini, saya nggak pernah tahu Pak, di mana saya akan berlabuh kalau malam. Buset. Jadi selalu ada tas di mobil saya. Karena saya bisa berlabuh di mana saja. Karena rumahnya ada 8 berarti. Istrinya 8. Saya ketemu sama istri yang ke-8, dia bilang gini, enak mas, orang-orang lain tuh masih ngomong diduain, ditigain. Saya di-8-in mas. Ya kenapa kamu mau jadi istri yang ke-8? 8. Berapa waktu yang lalu ketemu sama dia lagi. Hidupnya gak pernah puas. Memang betul ya mas Billy katanya. Hidup itu gak pernah puas ya mas. Gak pernah ada titik puas di manusia. Betul. Makanya firman Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Hanya satu kok. Kepuasan hidup hanya di dalam dia. That's it. Jadi ketika dia melekat kepada sumbernya, itu semuanya mengalir, supply-nya mengalir kepada dia. Kalau orang melekat kepada sumbernya, apapun yang terlepas dari tangannya dia, nggak akan pernah terlepas dari hidupnya, karena supply jalan terus. Tetapi orang yang memisahkan diri dari sumbernya, apa yang terlepas dari tangannya, terlepas
dari hidupnya karena supply sudah diputus. Gak ada supply-nya. Makanya si bungsu kekurangan. Dia kembali kepada bapaknya. Dia lari, dia balik kepada bapaknya. Karena dia harus cari sumbernya. Itu sebabnya saya selalu ingatkan jemaat Tuhan. Kita ini ya, hidup ini kan perlu uang juga ya, ada finansial lah. Dan terkadang kita dapat berkat-berkat finansial itu selalu dari 3 pipa. Pekerjaan, usaha, atau orang lain yang berbelas kasihan. 3 pipa ini bisa tutup kapan aja. Bisa tertutup kapan aja. Sumber gak pernah tutup. Jadi jangan dikultuskan, jangan dikejar itunya. Yang dikejar adalah sumbernya. Nah, bahkan Ishak yang lagi transit di tanah Gerar, ya, dia lagi transit karena ada kelaparan, di tanah Gerar yang sangat-sangat gersang, Tuhan bisa membukakan sumur-sumur baru yang airnya membual-bual. Tadi ibadah sebelumnya kita membahas tentang tanah namanya tanah Sikem. Di mana di tanah itu ketika Yakub menggali sumur sampai 1800 tahun setelah itu, sumur itu masih ada. Ketika Yesus berjumpa dengan wanita Samaria. Dan tempat Sikem itu, kota itu namanya Nablus hari ini, dan sekarang sudah ada gereja di atasnya, dan sumur Yakub itu masih ada di situ. Itu semuanya karena apa? Karena Yakub menanggalkan berhala-berhala dengan keluarganya ketika ada di tanah Sikem. Jadi manusia ketika mengambil keputusan bahwa saya melekat kepada sumbernya, beres sudah hidupnya. Itu maksud daripada Mazmur 23 ayat yang pertama. Hidupmu melekat kepada sumbernya. Kemudian Daud masuk ke ayat yang kedua dan ketiga. Mazmur 23 jantungnya adalah ayat 2 dan 3. Nggak ngerti ayat kedua sama ayat ketiga, nggak akan paham yang lainnya. Karena yang lainnya setelah dia membangun narasi ini, dia mulai kasih tahu kepada kita, jangan kaget kalau kamu lewat lembah kekelaman. Kita akhirnya nggak ngerti mengatasi lembah kekelaman, kalau kita nggak pernah ngerti ayat 2 dan 3. Ayat 2 dimulai dengan kalimat seperti begini. Dia katakan begini. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kata membaringkan adalah kata paksaan. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Oke. Membaringkan aku di padang berumput hijau, itu dipertajam kalau di perjanjian baru, itu Yesus bicara soal sabat yang sebenarnya. Sabat itu bukan hari Minggu. Sabat bukan hari ketika manusia ibadah. Bukan. Sabat itu menurut tata kerama hukum Taurat, betul, itu adalah hari di mana mereka beribadah dan lain sebagainya. Bahkan sampai hari ini terakhir saya ke Israel, tahun lalu ya. Tahun lalu kita ke sana, itu ada tempat-tempat tertentu yang orangnya sampai keluar nyariin orang. Terus saya tanya sama teman saya itu ngapain sih orang kayak ribet banget gitu ya. Dia nyariin orang untuk masuk ke dalam rumahnya nyalain AC. Karena di hari Sabat dia nggak boleh pencet remote control AC. Sampai segitunya. Jadi itu masih dilakukan sama mereka sampai hari ini, masih ada yang melakukan itu. Ya. Yesus mulai mengajarkan begini, bahkan dia mementahkan sabat-sabat pada hari itu, dia membuat mujizat bahkan di hari Sabat. Yang dia maksudkan adalah ketika dia mengajarkan ini adalah, coba baca Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-11, coba lihat. Alkitab perjanjian baru jarang memakai kata berusaha, karena semuanya kasih karunia diberikan sama Tuhan, belajar menerima. Belajar menerima, keselamatan adalah bukan pakai upaya, pakai imanmu. Belajar menerima yang terbaik dari Tuhan. Nah perhatikan Ibrani 4 ayat 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Maksudnya masuk ke dalam perhentian tuh, masuk ke dalam rest. Go into a rest. Masuk ke dalam sebuah perhentian, peristirahatan adalah pikiran dan hati. Masuk ke dalam shalomnya Tuhan, itu maksudnya. Supaya mereka mengambil keputusannya benar, itu maksudnya begitu. Supaya tidak mencontoh ketidaktaatan yang dilakukan sama banyak orang. Ini korelasinya dalam sekali. Jadi penulis kitab Ibrani yang sampai hari ini masih belum ketahuan, ada kemungkinan Paulus yang menulis karena kosakatanya mirip-mirip Paulus. Dia lagi kasih tahu begini, kalau kamu nggak tinggal di dalam damai Tuhan, kerap kali manusia akan ambil keputusannya salah. Makanya ia membandingkan aku di padang berumput hijau itu dalamnya luar biasa. Dan kemudian jiwamu akan tenang. Mulai diajarin sama Paulus, ingat ya, damai sejahtera itu adalah bagian dari buah roh. Ketika kamu terima Yesus sebagai juru selamat, yang diperbaharui adalah rohnya. Jiwanya in progress, ya. Sekolah kehidupan setiap hari, sanctification namanya, dikuduskan tiap hari. Nanti akhirnya baru dipermuliakan bersama dengan Tuhan, proses namanya glorification. Ketika kamu terima Yesus sebagai juru selamat, yang diperbaharui lahir baru adalah rohmu. Sepertiga daripadamu sudah disempurnakan. Kemudian diletakkan sama Tuhan di dalam rohmu, salah satunya adalah damai sejahtera dan sukacita. Yang letaknya di dalam jiwa, itu temannya yang kita sering salah mengerti, itu namanya ketenangan. Ketenangan itu bukan damai sejahtera. Ketenangan bisa hilang kapan aja. Damai sejahtera nggak bisa dicuri sama iblis.
Makanya orang Kristen kalau ngelewatin masalah hidup, walaupun nggak tenang, ya jiwanya, ketenangannya terganggu karena jiwanya ketenangan letak di jiwa, dia akan bisa deklarasi, damai sejahtera Tuhan tetap melekat dalam hidupku. Makanya orang-orang dunia bisa bilang begini, kok terlihatnya sepertinya kamu oke-oke aja sih, itu damai sejahtera. Karena damai sejahtera nggak bisa diberikan sama yang lain, kecuali sama kerajaan sorga. Itu maksudnya, jadi tinggal di dalamnya. Karena Yesus bilang begini, Yohanes 14 ayat 27. Bukan sekedar Roh Kudus saja ditinggalkan, tapi seringkali ini nggak pernah dibahas. Roh Kudus dikasih, betul kita tahu nih, ada Roh Kudus di dalam kita. Setelah Roh Kudus diberikan sama Tuhan, ayat 27 mengatakan begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu. Aku udah tinggalin loh damai sejahtera. Jadi kan kita rugi kalau kita nggak ambil. Jadi waktu saya baca ini, saya bilang gini setiap pagi, Tuhan, aku terima ya damai sejahtera yang Tuhan telah tinggalkan bagiku. Saya deklarasi pakai mulut saya. Saya ngomong, Tuhan terima kasih ya. Kemudian saya tukar ya Tuhan, saya mulai baca 1 Petrus 5 ayat 7. Coba lihat. 1 Petrus 5 ayat 7. Saya bilang gini, Tuhan, aku menyerahkan segala kekhawatiranku kepadamu sebab Engkau yang memelihara aku. Sebab Engkau yang memelihara aku. Jadi setiap pagi saya bangun pagi, saya deklarasi ayat ini, Tuhan, walaupun hari ini saya belum merasakan kekhawatiran, kalau sampai ada kekhawatiran hari ini, aku udah serahin ya Tuhan, aku tukar dengan damai sejahtera yang Tuhan telah tinggalkan bagiku. Kenapa ini begitu penting? Coba baca ayat 8. Ini korelasinya luar biasa, coba lihat ayat 8. Ayat 8 mengatakan begini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Bagaimana sadar dan berjaga-jaga? Sadar dan berjaga-jaga adalah menyerahkan kekhawatiran, tukar sama damai sejahtera, baru bisa sadar dan berjaga-jaga. Lawan musuh iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Bukan singa, berupaya jadi singa. Mengaum-ngaum hanya bisa mengganggu pikiran kita saja. Karena itu cuma satu-satunya akses yang dia punya. Mencari orang yang dapat ditelan, kalau saya bisa teruskan, sama kebohongan dia. Berarti ada orang-orang yang tidak dapat ditelan sama kebohongannya. Siapa? Jemaat Ges-Ges. Amin. Karena semuanya di sini sudah menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, tukar dengan damai sejahtera supaya mengambil keputusannya benar. Itu sebabnya orang yang dihinggapi damai sejahtera Tuhan, mengambil keputusan itu akhirnya suara Tuhan makin jelas dalam hidupnya. Banyak orang tanya gini sama saya, Pak, dengerin suara Tuhan tuh gimana Pak? Kan gak audible. Kamu mulai dulu ya. Sama bilang sama Tuhan bahwa Tuhan, aku tawan pikiran dan hatiku di bawah damai sejahtera Tuhan. Aku percaya ketika damai sejahtera merasuki hidupku, suara Tuhan akan makin jelas dalam hidupku. Aku akan mengambil keputusan dengan benar. Karena Mazmur 23, ya, ayatnya yang ketiga, disambung dengan kalimat ini. Ia menyegarkan jiwaku. Dan ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Jadi korelasinya begini. Dibaringkan di padang berumput hijau, masuk ke dalam damai Tuhan, jiwanya tenang, jiwanya segar, mengambil keputusan benar. Itu maksudnya, ini jantungnya Mazmur 23. Lakukan ini dengan konkret setiap hari. Saya nggak bisa menghadapi hari-hari saya yang sulit waktu saya kena kanker, kalau saya nggak ucapkan ini, Tuhan, aku terima damai sejahtera-Mu tiap hari Tuhan. Karena apa yang aku lihat di depan mataku sangat mengganggu aku Tuhan. Karena apa yang aku lihat adalah apa yang aku lihat dengan mata jasmani. Kalau aku serahkan hidup kekhawatiranku kepadamu Tuhan, mata rohaniku pelan-pelan akan dibukakan sama Tuhan. Itu maksudnya. Satu hari kami mendarat di kota Calgary, dan Tuhan ini biasanya selalu kan kasih, dalam hidup kita kan Tuhan selalu kasih rambu ya. Rambunya salah satu kan damai sejahtera. Ketika kita melangkah, kita mendarat di kota Calgary, janjian sama teman, mau makan siang. Calgary itu kota di Kanada. Teman saya ini hamba Tuhan di situ. Mendarat di sana dengan keluarga, masukin semua koper ke dalam bagasi mobil, kita nyewa mobil. Belum sampai ke hotel, kita udah diajak makan siang. Jadi saya ke downtown makan siang dulu. Waktu cari-cari tempat parkir, nggak ada, penuh semuanya. Tiba-tiba di tengah penuh-penuh tempat parkir ini ada satu yang kosong. Saya dalam hati lega banget, aduh akhirnya ketemu yang kosong. Langsung parkir karena buru-buru, langsung turun makan siang. Karena udah ditungguin. Selesai makan siang, 2 jam setelah itu kembali ke mobil, mobilnya hilang. Kaget saya, mobil sewaan, koper semua di situ lagi. Hilang mobilnya, nggak ada. Istri saya bilang begini, bukan di sini parkirnya. Di sini, saya bilang gitu. Bukan, di sini saya bilang.
kita harus menerima perbedaan dan juga kehebatan masing-masing, oke? Pria itu jagoan visual. Wanita jagonya ngomong. Pria itu jagonya di mata sama di perut. Kalau diisi perutnya, otaknya terbuka. Kalau wanita memerlukan kuota ribuan kata per hari. Ngomongnya panjang banget. Sama pendengarannya hebat. Jadi wanita kalau ngomong sama wanita, biasanya dia akan membahas satu topik, itu bisa 1 jam. Istri saya kalau ngomong sama temannya, 1 topik, setengah jam lagi saya lewat, itu masih dibahas. Yang benar, kamu yang kuat ya gitu. Panjang banget, 1 topik dong. Karena ngomongnya pakai perasaan. Kalau pria enggak, pria ngomong sama pria punya kata sandi, namanya siap. Ketika pria mengeluarkan kata siap, itu adalah petunjuk bagi lawan bicaranya untuk selesaikan dengan segera. Yes, ya, siap. Oke, siap. Oke, siap. Oke, bye, selesai. Pria, to the point. Makanya istri-istri, kalau misalnya suami pulang kerja, istri-istri suka pengen diajak ngobrol, dia suka kasih kode sama suaminya. Kamu dari mana? Suaminya marah karena dipikir istrinya curigaan. Dari kantor, emang dari kebun binatang? Gitu. Padahal istrinya lagi kasih kode pengen diajak ngobrol. Sampai-sampai satu hari saya makan siang sama hamba Tuhan, setiap kali istrinya mau ngomong digini, shh, shh, shh. Lama-lama istrinya ngomong sendiri. Saya pikir bahasa roh. Ngomong sendiri. Karena wanita-wanita memerlukan kuota kata tuh ribuan tiap hari. Makanya pria-pria yang belum makan siang setelah selesai ibadah ini, pasti udah cari restoran di bawah. Karena perutnya harus dikuatkan. Wanita-wanita istri-istri yang gak pernah diajak ngobrol, nyangkut di pintu gereja, ketemu sama temannya ngobrol di sini. Ya ampun, kamu ikut ibadah berikutnya, ya ampun, kamu kemana aja gitu, udah ngobrol di sini. Pria-pria yang nungguin di restoran, kesel semuanya. Jangan kirim anak wanita panggil mamanya. Mami, papi udah nungguin di bawah, tante apa kabar? Anak wanita akan ikut ngobrol. Kirim pasukan Kopassus, anak pria. Mami, papi lapar, aku juga, bye tante sampai minggu depan. Udah mami jangan banyak ngomong, udah. Selesai. Istri saya agak berat nih ngomongin karena orangnya ada soalnya. Dulu, sekarang udah enggak. Dulu. Kalau lagi parkir di mall, visualnya cowok kan jago. Kita parkir di B1, B3, keluar lewat sini, nanti keluarnya di mall, toko apa, kita kan tahu, paham. Betul ya bapak-bapak, amin bapak-bapak. Kita tahu kan, kita udah tahu ini toko ini, keluarnya lewat lift ini, pasti ke B3, pasti kita nyampe mobilnya. Biasa istri-istri ngapain di belakang? Bukan di situ parkirnya. Di sini, bukan, jalan, bapak-bapak jalan aja. Jalan dengan pimpinan Tuhan, jalan, Tuhan, jalan. Tuhan, bungkam mulutnya kalau perlu. Nanti pasti ketemu kan? Pasti ketemu mobilnya. Tahu nggak? Istri-istri suka bilang apa? Tadi nggak di sini mobilnya? Dari tadi di sini. Emangnya dipindah-pindah nama satpam? Dari tadi juga parkir di sini. Ya salah. Istri-istri kan suka nggak mau salah. Dulu ya, sebelum zamannya Google Map, saya telepon gereja karena saya nggak tahu dia arahnya kemana. Yang angkat ibu-ibu. Zaman dulu ya, awal-awal tahun 2000. Bu, gerejanya di mana sih bu? Tahu nggak dia bilang apa? Oh, bapak terus aja pak, terus mentok kiri nyampe pak. Terus kiri mentok nyampe. Seolah-olah dia kayak Tuhan udah tahu saya ada di mana. Harusnya dia ngomong apa? Bapak posisi di mana? Betul nggak? Bu, ada bapak-bapak nggak deket situ? Oh ada, boleh nggak ngomong sama dia? Langsung beres. Pak Billy, bapak posisi di mana? Nah. Oh di situ, lurus aja Pak, nanti ada KFC belok kiri, belokan pertama belok kanan, gereja sebelah kiri. Ketemu gak? Ketemu. Karena sesama pria, visualnya hebat. Itu kelebihan pria. Jadi akhirnya waktu dia cari-cari mobilnya gak ada, dia balik lagi. Iya memang benar di sini. Saya telepon 911. Saya mau bilang sama Bapak, kayaknya mobil saya dicuri, saya bilang gitu. Oh sebentar saya cek. Waktu dia lagi cek, tiba-tiba saya lihat ada rambu, kecil rambunya. Tulisannya gini, loading zone. Anyone park here will be towed away. Itu adalah tempat bongkar muat-muatan. Kalau ada yang parkir di situ akan segera diderek. Itu artinya. Jadi saya baru nyadar, wah mobilku diderek nih. Jadi pas orangnya balik, saya bilang gini, Pak, sepertinya ya Pak, mobil saya itu diderek. Karena saya salah parkir Pak. Di jalan mana? Yang seperti saya tadi bilang Pak, ini nomornya polisinya sekian. Sebentar saya cek.
Dia cek lagi, dia balik lagi, dia bilang gini, betul Pak, mobilnya sudah diderek 1 jam lalu, ada di lot nomor sekian-sekian, nanti Bapak tinggal ambil di sana. Waktu saya ngambil, saya keselnya luar biasa. Kenapa? Karena saya harus bayar denda 1,8 juta. Kesel saya. Sampai hari ini tuh kejadian sudah bertahun-tahun yang lalu. Saya masih ingat muka mbaknya karena saya paling kesel sama dia. Karena saya ngomong gini sama dia, Mbak, kenapa sih di Kanada, negara maju begini, itu rambunya kecil-kecil banget tulisannya. Saya gak bisa lihat jadinya. Kayak di Indonesia dong, besar-besar rambunya yang jelas gitu. Tahu gak dibilang apa? Tapi kan ada. Bapak aja kan gak lihat. Orang udah ada kok. Kesel saya. Rambu tuh memang penting di dalam perjalanan road trip kita. Nah itu yang akhirnya manusia ngambil banyak kesalahan gara-gara itu. Jiwanya gak tenang. Gak ada damai sejahtera. Ayat 4. Dia kasih tahu begini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Aku tidak takut bahaya. Karena jiwanya udah dalam damainya Tuhan. Dan dia membuat narasi ini di dalam Alkitab bahasa Inggris. Though I walk through in the valley of the shadow of death. Itu lembah bayang-bayang maut loh. Dia lagi kasih tahu sama kita bahwa bayangan tampaknya lebih besar selalu daripada aslinya. Daud lagi kasih tahu sama kita, tenang aja. Seringkali memang yang iblis sodorkan tuh dia besar-besarkan masalah. Udah gitu tenang aja. Yang namanya bayangan tidak akan pernah bisa melukai dirimu. Mana ada bapak-bapak meninggal ditabrak bayangan truk? Nggak ada. Dan yang dia kasih tahu adalah, kenapa di lembah yang gelap itu ada bayangan? Karena ada cahaya di situ. Karena ada Tuhan di situ yang berjalan bersama dengan kita. Dan kita cuman walking through loh. Cuman lewat aja di situ. Gak berdiam di situ. Dan gadanya itu adalah pentungan daripada si gembala ketika ada serigala yang datang. Dan tongkat itu adalah tongkat ketika dombanya keluar dari barisan, ditarik balik masuk ke dalam barisan. Ini semua ditulis sama seorang bocah yang tadinya sekitar umur 19 tahun. Dia menjadi pahlawan yang kita bahas sampai hari ini, namanya Daud. Seorang yang namanya Daud yang hari-harinya adalah seorang yang biasa menggembalakan kambing dan domba dan gak terlalu banyak loh ya. Itu dikonfirmasi sama kakak-kakaknya, cuman 3 atau 4 atau mungkin 2. Dan itu gak banyak domba-domba yang digembalakan sama dia. Tetapi di belakang layar hidupnya dikuasai firman. Di belakang layar ketika orang tidak lihat dia, hidupnya bercengkerama sama Tuhan. Dan Tuhan mempersiapkan dia sedemikian rupa dan satu hari ketika dia bangun pagi, Tuhan menaruh dia di atas sebuah panggung terbesar di dunia. Melawan Goliat. Dia bangun pagi, dia gak pernah tahu bahwa hari itu dia akan berhadapan sama raksasa yang mengancam bangsanya. Dia gak pernah tahu dia bangun pagi hari itu, dia akan menjadi pahlawan yang kita bahas sampai hari ini. Bapaknya cuma bilang begini, Put, kamu jangan pergi ke padang gurun. Hari ini kamu anterin roti sama keju ke kakak-kakakmu yang lagi bertempur sama bangsa Filistin. Di lembah Tarbantin. Di mana tuh? Lembah Tarbantin, Google Map aja, jangan ribet. Dia bawa roti sama keju ke lembah Tarbantin. Dan sampai di sana kakak-kakaknya marah-marah sama dia. Ngapain sih kamu kesini? Bocah, gak tahu diri aja digitu-gituin sama kakaknya. Di lembah itu ketika dia datang, mereka dalam posisi gencatan senjata. Karena Goliat baru menantang mereka dan dia baru katakan begini kepada mereka. Gak usah perang terbuka, kita duel aja satu sama satu. Karena dia begitu yakin dia pasti menang. Dan dia katakan begini, kalau kamu kalah, kamu jadi budak saya. Gak ada yang berani. Sampai Alkitab mengatakan Raja Saul pun cemas. Tuhan mengirim seorang bocah yang hidupnya dikuasai sama firman, bawa roti sama keju. Kalau sekarang dia mungkin bawa bluder cokro. Yang isinya cheese memang paling enak. Dia taruh di situ. Dia lihat, puji Tuhan dia gak langsung pulang. Dia tanya, dia kepo, dia tanya, ada apa sih? Dikasih tahu sama teman-teman kakaknya, ini begini nih, Goliat begini-begini. Tahu gak Bapak Ibu dia ngomong apa? Ini kalimat yang membuat Daud berhadapan sama Goliat. Kalimat ini, 1 Samuel 17 ayat 26, adalah kalimat yang membawa Daud berhadapan beraudiensi sama Raja Saul. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-26, firman Tuhan katakan begini. Lalu berkata Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Dan yang menghindarkan cemooh dari Israel. Terus dia bilang begini, siapa nih orang Filistin yang tak bersunat ini? Sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Bapak Ibu tahu gak maksudnya dia apa? Kalau kita baca cepat-cepat ya, kita gak akan dapat konteksnya. Dia lagi ngomong begini. Dia lagi bilang begini. Ya, bangsa Filistin yang tidak bersunat.
Berani-beraninya dia ngelawan barisan daripada Allah yang hidup. Kenapa? Karena barisan daripada Allah yang hidup, yaitu bangsa Israel, mereka adalah bangsa yang bersunat. Saat itu semuanya serba fisik Bapak Ibu. Penyertaan Tuhan dilambangkan dengan sunat. Makanya anak-anak kecil di bangsa Yahudi harus disunat. Itu lambang penyertaan Tuhan. Seperti dimeterai gitu loh. Jadi dia bilang begini, guys, kita kan bangsa bersunat. Kita ini bangsa yang memiliki penyertaan Tuhan. Dia tidak, ngapain takut? Dengan kata lain, Daud lagi ngomong gini, kamu kirim orang paling kurus, paling cungkring, paling lemah berhadapan sama Goliat, menang kamu. Kan yang berperang bukan kamu, yang berperang tuh Tuhan. Kamu tuh punya penyertaan Tuhan, tahu nggak? Ngomong gitu dia. Sekarang saya tanya lagi, kebenaran ini bangsa Israel tahu nggak? Jelas tahu. Tapi kenapa kalimat seorang Daud menjadikan sebuah pewahyuan yang luar biasa bagi mereka sampai dia dipanggil beraudiensi sama raja. Raja Saul juga tahu kebenaran ini. Karena keluar dari mulut orang yang hidupnya dikuasai firman. Itu sama aja hari ini, kalau ada orang Kristen, ya lagi lewatin pergumulan hidup, membutuhkan temannya yang hidupnya dikuasai firman datang begini. Kamu tuh jangan takut dong. Kamu udah baca ayat ini enggak? Matius 6:33, semua ditambah-tambahkan dalam hidupmu kalau kamu kejar kerajaan sorga. Kamu gak usah takut, Matius 6:31 bilang apa? Jangan khawatir dan berkata, apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai? Tenang aja, Tuhan tuh memelihara hidupmu. Itu orang yang tahu firman, orang Kristen itu, bilang gini sama temannya. Aku tahu loh itu ayat-ayat yang kamu ngomong. Tapi kenapa ya waktu kamu ngomong tuh beda? Beda ya. Terus dia dikuatkan. Jadi pewahyuan bagi hidupnya. Itu Daud. Gara-gara kalimat itu dia dipanggil sama Raja Saul karena ada yang ngadu ke Raja Saul. Pasti kan ngomongnya begitu. Raja, itu ada bocah bawa roti sama keju. Dia ngomong gini, kita kan dibilang bahasa bersama. Bener kan Raja ya? Raja kan pasti ngomong, iya bener sih. Tapi Raja dengar sendiri deh. Cara ngomong itu beda loh Raja, mau gak dengar? Mau deh. Dipanggil sama Raja, sampai Raja Saul bilang apa? Kamu tuh siapa? Aku anaknya Isai. Kamu bisa apa? Ditanya kredibilitasnya. Tahu dia bilang apa? Raja, aku ini udah biasa merobek rahang singa sama beruang di padang. Terus dia bilang begini, karena mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak bersunat. Saya bersunat. Dengan kata lain, saya dipelihara sama Tuhan. Saya punya Tuhan dalam hidup saya. Saya nggak takut sama siapa-siapa. Itu Goliat, bentuknya beda aja Raja. Itu nggak bersunat juga. Ini orang yang ngomong with conviction. Sampai Raja Saul mungkin bilang begini, ini dari tadi nggak ada yang berani ngelawan Goliat. Tiba-tiba ini ada anak bocah bawa roti sama keju. Dia ngomong dengan betul-betul sebuah wibawa ilahi yang luar biasa. Sampai nasib sebuah bangsa loh. Nasib bangsa Israel diserahkan kepada bocah 19 tahun yang lagi bawa roti sama keju. Coba kamu aja deh lawan dia. Dikasih baju perang dia mau gak? Gak mau. Berat Raja, kegedean. Terus kamu mau bawa apa? 5 batu. Tas kecil buat batunya. Umban sama tongkat. Diketawain sama Goliat. Alkitab mengatakan apa? Daud yang menghampiri Goliat. Karena dia tahu begini, apapun yang kecil di tanganku, kalau bermitra sama Tuhan jadi perkara besar. Dia datang hampiri Goliat, kita sudah tahu kisahnya, mati Goliat. Dia ambil keputusan yang luar biasa. Karena hidupnya ada di dalam shalomnya Tuhan. Dia tidak pulang. Dia nggak pernah keok. Dia waktu dikasih tahu dia bilang gini. Oh lagi ditantang. Oh ya udah deh. Urusan kamu aku pulang dulu ya. Ngeri juga tuh Goliatnya ya. Good luck deh gitu. Enggak. Dia kasih tahu suara isi hati Tuhan. Dia berhadapan sama Raja Saul. Dan waktu dikasih tugas. Saya nggak butuh pakai caranya bangsa Israel kalau perang. Saya pakai caranya Tuhan. Karena saya jagoan kalau pakai umban. Keahlian saya dapat dari Tuhan. Kalau saya bermitra sama Tuhan jadi perkara besar. Dalam bahasa Inggris Alkitab mengatakan begini. You come with me with sticks and stones. Dicemooh sama Goliat. Lu datang sama gua, cuman bawa tongkat sama batu. Bisa apa? Mati Goliatnya. Itu Tuhan. Tuhan bisa pergunakan apapun yang kecil dalam hidupmu jadi perkara besar. Dan ambil keputusan yang benar ketika ada shalomnya Tuhan, ketika ada damai Tuhan di dalam sini. Dan ayat yang kelima dikatakan dengan luar biasa. Dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini adalah konfirmasi bahwa di depan lawanku ada hidangan, berarti aku bisa makan, berarti aku gak stres. Ada bahaya, aku tenang. Karena bisa makan. Itu konotasinya begitu. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Berarti Tuhan kasih urapan. Saya punya foto, istri saya fotoin saya. Ada 3 selang nyangkut di sini kan. Kemo, transfusi darah, sama antibiotik. Saya makan ayam bakar 2 porsi. Dokter bilang kalau kondisi seperti saya, pasti muntah-muntah kalau di kemo.
Saya bilang, Tuhan terima kasih Engkau memberikan makanan hidangan bagiku. Bahasa Inggrisnya feast. Bukan sekedar makanan biasa, pesta. Tamunya cuman kita. Dikasih sama Tuhan di hadapan iblis. Dipermalukan iblis. Itu anak Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan mengatakan begini. Di ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya tutup sama kisah nyata ini. Sebuah perkara yang sederhana dan sangat kecil. Saya suka minum kopi. Ya, barusan saya minum triple espresso dari Starbucks. Mungkin gak ada se-hardcore saya kali ya. Saya suka kopi, jadi saya kemana-mana nyari kopi. Saya punya podcast namanya juga Billy's Coffee Table. Saya suka ngobrol sama barista, ngobrol sama petani kopi, dan belajar tentang kopi. Saya suka banget. Dan bahkan ketemu sama teman-teman saya yang bisa ngajarin saya tentang mesin kopi. Walaupun gak ahli, tapi paling gak saya ngerti lah. Jadi satu hari, kita udah ada mesin kopi di rumah. Saya bilang sama istri saya, cuman saya, dia, sama Tuhan yang tahu. Sayang, ini mesin kopi bagus juga ya. Dari biji kopi di-grind sama dia, terus jadilah satu gelas. Dan jadinya fresh kan kalau kayak begitu ya. Tapi mahal ya gitu. Ya udah kita cuma ngomongin aja. Satu hari berapa tahun yang lalu kita pergi ke Bandung ke rumah kakaknya dia. Lagi di perjalanan di mobil, kita masih buka lagi. Kita lihat berdua aja. Iya ya, bagus ya mesinnya udah. Sampai di rumah kakaknya. Masuk ke rumah kakaknya, di living room, di daerah dekat dapur. Mesin kopi itu ada di situ. Sama persis. Kita berdua gini-gini. Mesin kopinya ada. Oh iya gitu. Kapan punya mesin kopinya? 2 minggu lalu katanya. Oh gitu. Terus istri saya bisikin saya, mau gak aku buatin? Mau. Dibuatin, pencet, jadi satu mesin kopi, jadi satu gelas kopi. Setelah berapa jam di situ ngobrol-ngobrol, kakaknya dia kan ngeliatin saya minum kopinya kan keenakan banget gitu ya. Tiba-tiba dia bilang begini pas sudah mau pulang. Bill, itu mesin kopi bawa pulang aja. Loh, jangan. Buat saya, jangan. Kan baru beli. Iya, tapi saya gak pernah pakai. Kenapa gak pernah pakai? Tombolnya kebanyakan. Loh, baca buku manualnya, males. Selama ini juga saya minum kopi tubruk. Daripada gak dipakai, bawa pulang aja. Saya pergi ke Bandung ngomongin mesin kopi yang itu. Pulang dari Bandung bawa mesin kopi yang persis itu. Yang tahu cuman saya, istri saya sama Tuhan, that's it. Oke ya, saya dapat nih mesin kopi ya. Hal sederhana loh itu. Berapa hari setelah itu istri saya dapat bagiannya dari Tuhan. Ditelepon sama temannya. Ci, aku nih ya Ci, beli penginapan di Ubud 2 malam. Buat orang tuaku. Belakangnya sawah, villa gitu ya. Aku tuh belinya maksudnya buat bulan Mei. Di weekend. Tapi pas aku masukin bulannya salah, jadi masukin bulan April. Karena bulan April jadi jatuhnya tengah minggu. Orang tuaku gak bisa pergi. Gak bisa di-refund. Jadi aku teringat sama dirimu, buat kamu aja, mau gak pergi ajak Billy ke sana. Dia cek schedule saya pas kosong. Ya udah, karena ini kesalahan saya beliin tiket pesawatnya sekalian, sama saya minta penjemputan nanti supaya dibawa ke Ubud, kan jauh dari airport. Singkat cerita, sampailah kita di Ubud. Kita buka tuh villa, belakangnya sawah, sungai, hutan. Istri saya nangis. Kenapa kamu nangis? Kamu takut hutan? Bukan. Berapa bulan lalu saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, saya pengen banget liburan sama suami saya. Berdua aja. Kan schedule udah penuh Tuhan. Pengen deh 2 malam aja Tuhan. Di tempat yang belakangnya ada sawahnya. Kok Tuhan bisa kasih persis ada sawah, ada sungai, hutan. Dan 2 malamnya kok persis banget. Nah itu lebih luar biasa karena cuma dia sama Tuhan yang tahu. Saya nggak tahu kok. Waktu saya dengar itu saya bilang gini, luar biasa, Tuhan kasih sedetail itu, kenapa gak minta seminggu? 2 hari dikasih 2 hari. Lain kali mintanya seminggu aja. Enggak, saya cuma mau kasih tahu ini loh, poin saya gini loh. Kalau mesin kopi sama 2 malam di Ubud, itu kan cuma keinginan bukan kebutuhan. Kalau itu hal kecil sedetail itu Tuhan jawab. Apalagi yang namanya kesembuhan, pemulihan, mujizat. Dia sudah siapkan bagi saudara. Karena firman Tuhan sudah katakan kebajikan dan kemurahan akan terus mengikuti anak-anak Tuhan. Kita adalah gembala, Tuhan adalah gembala, kita adalah domba yang melekat kepada sumbernya dan masuk ke dalam damai sejahtera Tuhan ketika lewati proses hidup. Kita hanya lewat. Tuhan memegang tangan kita. Lihat tangannya, jangan lihat masalahnya. Sampai di ujung dengan selamat pasti. Diberikan hidangan kita nggak akan stres. Dikasih urapan sama Tuhan. Dan pemulihan sedang on the way bagi semua kita. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.
Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat sore yang indah ini. Kami percaya Tuhan bahwa firman Tuhan termeterai dalam hidup kami karena kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Bapak yang baik, kami mengalami Tuhan, hidup kami terus Tuhan penuh dengan kesaksian karena kami dan keluarga kami mengalami Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau adalah gembala yang agung dan itu sebabnya kami melekat dan kami tidak akan kekurangan sesuatu apapun karena kami melekat kepada sumber atas segala sumber. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima firman kebenaran. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.